Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi sisi 1 sampai dengan 12 pengantar teknologi informasi. Berikut adalah ringkasan materinya. Dalam sesi 1, kita membahas tentang komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer dalam bahasa Latin yaitu computare, artinya menghitung. Ilmu dasar komputer adalah matematika dan engineering atau teknik. Yang kedua, perkembangan komputer. Perkembangan teknologi komputer dimulai dengan munculnya mesin-mesin hitung manual pada abad ke-17 dan berkembang menjadi komputer elektronik pada abad ke-20. Pada tahun 1960-an, komputer mulai digunakan secara luas untuk memproses data bisnis. Dan pada tahun 1970-an muncul konsep jaringan komputer. Pada era 1990-an, internet mulai dikenal dan berkembang sebagai sarana untuk berbagi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi informasi saat ini memiliki banyak aplikasi dan dampak yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi kedua, kita membahas tentang sistem komputer. Dalam sistem komputer terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah CPU, media penyimpanan, dan komponen lainnya. Komponen pendukung. CPU merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Komponen pada CPU antara lain mikroprosesor, memori utama, RAM dan ROM, I/O, controller dan konektor, chipset, slot ekspansi, adapter. Lalu pada media penyimpanan. Media penyimpanan merupakan memori pembantu, sering disebut sebagai secondary storage. Digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak aktif, yaitu program atau data yang belum atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Ada beberapa teknologi yang terdapat pada media penyimpanan, yaitu yang pertama, teknologi magnetik, meliputi floppy disk, hard disk, dan tape backup. Yang kedua yaitu teknologi optik, seperti CD-ROM. Lalu ada lagi komponen pendukung, antara lain peralatan input, seperti papan ketik, mouse, scanner, kamera digital, joystick, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan output, seperti display, printed, alat pencetak, voice output, dan lain-lain. Pada sesi ketiga, kita membahas perangkat input dan output. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari hardware dan software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya ditampilkan atau disimpan atau dikirim melalui perangkat keluaran. Pada perangkat input dan output ada beberapa device, yaitu input device. Digunakan untuk pemasukan data yang akan diproses, seperti keyboard, mouse, barcode, joystick, touchscreen, dan lain-lain. Processing device digunakan untuk memproses data yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan. Yang ketiga yaitu output device. Digunakan untuk menampilkan hasil pemroses yang dikerjakan oleh prosesor. Hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk cetak atau hard copy, ataupun soft copy, seperti monitor, printer, plotter, storage. Sesi keempat yaitu prosesor dan memori. Pada prosesor, kita terdapat CPU dan memori utama. CPU terdiri dari beberapa bagian, yaitu
CU, control unit. Yang kedua, arithmetic logical unit. Yang ketiga, register. Pada memori utama, yaitu terdapat random access memory, read-only memory. Jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu register prosesor. Yang kedua, random access memory. Yang ketiga, read-only memory. Yang keempat, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis. Yang kelima, perangkat penyimpanan berbasis disk optik. Yang ketujuh, punch card. Pada sesi 5, yaitu kita membahas tentang data. Pengertian data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Dalam hierarki data terdapat yang paling besar adalah database. Lalu di bawahnya file atau table, di bawahnya lagi record atau baris, di bawahnya lagi field atau kolom, di bawahnya lagi byte, lalu di bawahnya lagi terakhir bit. Pengertian transportasi data. Transformasi data adalah proses mengubah data dari satu format atau struktur ke format atau struktur lain. Jenis-jenis transformasi data yaitu yang pertama, transformasi data batch. Yang kedua, transformasi data interaktif. Pada sesi 6, kita membahas arsitektur komputer dan informasi. Arsitektur informasi atau AI merupakan keterampilan yang menggambarkan konsep informasi atau suatu model yang biasanya dipakai dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan detail eksplisit dari suatu sistem yang kompleks. Arsitektur yang bergerak dalam suatu jaringan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama arsitektur klien atau server, yang kedua arsitektur terdistribusi atau tersebar, yang ketiga arsitektur terpusat. Manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer dikelompokkan untuk satu perusahaan atau organisasi, kedua jaringan untuk umum, yang ketiga masalah sosial. Pada sesi 9, kita membahas tentang internet, intranet, dan extranet. Dalam internet, pengertiannya adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Sedangkan intranet adalah suatu jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya aman. Intranet memang sangat cocok untuk digunakan dalam skala perusahaan besar maupun kecil. Yang ketiga, extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Sesi 10, etika profesionalisme di bidang teknologi komputer dan informasi. Masyarakat harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan karena ketidakmampuan teknis dan perilaku yang tidak etis dari mereka yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional dalam bidang tersebut.
Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi adalah akreditasi, sertifikasi, forum komunikasi, etika profesi. Lalu, ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT, di antaranya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT, lalu punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program, bekerja di bawah disiplin kerja, mampu melakukan pendekatan disipliner, mampu bekerja sama, cepat tanggap terhadap masalah klien. Sesi 11, kita membahas sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin tergantung kepada teknologi. 9 karakteristik yang diajukan oleh Alter mengenai data atau informasi, yaitu 1. Tipe data, 2. Akurasi atau presisi, ketiga, tingkat keringkasan, keempat, usia, kelima, rentang waktu, keenam, kelengkapan, ketujuh, kemudahan akses, kedelapan, sumber, dan kesembilan, relevansi atau nilai. Berikut jenis-jenis perubahan yang ada dalam suatu organisasi, antara lain localist exploitation, internal integration, business process redesign, business scope redefinition. Lalu yang terakhir, sesi 12, kita membahas sistem akuntansi dan keuangan. Sistem akuntansi adalah suatu rangkaian prosedur dan praktek-praktek yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengumpulkan, merekam, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan informasi keuangan. Sistem akuntansi terbagi menjadi 4, yaitu manajemen, non-profit, inventaris, industri spesifik. Tujuan umum sistem akuntansi menurut Mulyadi. 1. Mengelola aktivitas baru. 2. Meningkatkan kontrol akuntansi dan pemeriksaan akuntansi internal. 3. Meningkatkan ketersediaan informasi. 4. Menghemat biaya. 7 fungsi utama sistem keuangan, yaitu pertama, fungsi likuiditas, kedua, fungsi pembayaran, ketiga, fungsi tabungan, keempat, fungsi kredit, kelima, fungsi kekayaan, keenam, fungsi investasi, ketujuh, fungsi manajemen resiko. Kesimpulan pada materi yang telah diberikan dari sesi 1 hingga sesi 12 adalah dengan memahami materi-materi pengantar teknologi informasi tersebut, seorang dapat memiliki pengetahuan dasar yang penting untuk memahami teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun bisnis. Selain itu, pengetahuan ini juga dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.